dari buku Haleluya nomor 302 bait 1 dan 2. Puji hita nai batata, puji hita anakni, puji hita getonduini, si tolu sadadoin. Haleluya, haleluya, si tolu sadadoin. Puji kita Raja Surga, Tuhan di manusia. Puji kita Raja Gereja, baik anu dunia. Haleluya, haleluya, baik anu dunia. Damai nasumurung dorupe ni halak namak kaholongi titahni, seng anjay tartol susidea. Anggosonai, tangar hitama titahni naibata, titah paopatkon. Ingat maman robuhon ari mingguin, ibagas na onomari mahorjahon sagala horjamu, tapi angguari papituhonin, ari parsaranan ni Jehovah naibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas nasasadariin, barang anakmu pe barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahanmu pe, age sinhutan alegan narohu hutamu, ai ibagas na onomarian do itop panay bata, langit pakon tano, pakon laut, apa haganup isini. Dop ai marsaran maia, bani ari papituhon in, halaniai do ase ipasu-pasu na bata Jehovah, ari parsaranan niai anjaha irobuhon. Sonaha do arti niai, sonondo. Maningun ihabiari uhurta na bata anjaha holongan atei tabani, ase ulang teos uhurta bani ajar nihatani na bata. Maningun na bata, maningun sangap anjaha pasing dohatani na bata, ibagas uhurta anjaha maningun ringgas uhurta, manangihon pakon mangguruhon si. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, pargogohi ham maau makorjahon titah muai. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Haleluya nomor 149, bait 1. Ham si pagoluhaw, parayak ham awon, say ulang hamandaw, kumbaga suron, rosi pagolurat tongon, bain ham aw anakmu tongon, bani daromu sao putih songan bunga mau, putih tongon, bani daromu sao putih songan bunga mau. Ham Tuhan naibata napasing janah namangidah torus hubagas uhur nami, talar dobamu haganup uhur pikiran apa parlaho nami. Goluh nami gatilang romban hubani harosuh ni uhurmu, gati hanami sangsi gobir pakon holsohan bani goluh on. Kurang persaya doha nami na tongtong ipar mudu-mudu pakon isarihon ham goluh nami. Halaniai lang parlobe ipindai hanami harajaon pakon hapit toronmu. Ham naibata
Idop ma uhurmu benami pardosaon. Amin. Ulo beni Tuhanku, uboan diriku. Aiado Rajaku, si gom urhon, sai guru baitangani ganu panlah kaki sai holong ni ateni pator sagolukin tangar hita maha taninai bata bagah-bagah pasal hasapani dosa natar surat Bani Jesaya sada ayat 8. Agepe gerger dosa nima songon bunga ni dap-dap lopak do bahenon ku ai songon salju. Agepe gerger hio hasumba putih do bahenonku songon hapas. Hasangapon ma badinai bata ibabo. Amin. Sebelum kita mendapatkan pengajaran pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita berdoa. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami perguru Manaksihon kelas remaja GKPS Cililitan bersatu hati dalam ibadah ini untuk belajar dari firman-Mu, belajar dengan GKPS, belajar dengan hati yang tulus. Berkatilah persekutuan kami ini dan jadikanlah kami menjadi anak yang pintar, anak yang mengerti, dan anak yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang untuk kelas perguru. Adik kami kelas remaja juga di GKPS Cililitan ya. Oke, kita sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau bertanya, biasanya berapa waktu yang kita perlukan ini, yang kita pergunakan dalam marguru ini? Tidak ada batasan, Ninang Bipo. Oh begitu. Tapi biasanya kurang lebih setengah jam. Oh. Sampai 45 menit. Oh, baik kalau begitu. Iya, oke. Anggosonai hubani boto sekcem masih adakah di dalam? Boy jadi hon hamau gabe co-host. Nggak ada lagi ya, boto udah keluar ya? Sebentar mungkin bisa saya hubungi. Sambil teruskan aja dulu, Inang. Iya, boleh ya. Baik. Kepada teman-teman perguru Manak Sihon, kalian sudah belajar dari buku pergamon kita tentang penciptaan. Ya, saya lihat di sini kalian sudah belajar dari pelajaran yang ke-6 dan sebelumnya sudah belajar dari pelajaran 4 dan yang ke-5. Oke. Sekedar untuk mengingatkan saja, sebelum kita masuk ke pembelajaran 7 dan 8 untuk hari ini, mari kita membaca. Apakah kalian menulis atau hanya dalam buku pergamon? Boleh saja dua-duanya. Untuk membaca nama-nama kitab dalam Perjanjian Baru. Itu sudah 2 minggu yang lalu kalian pelajari. Ayo adik-adik, kita mau boleh kalian buka kalau ada pergamon di depan kalian? Ada kok yang bahasa Domara boyham share screen aja. Oke, Ya, oke, terima kasih ya. Ya, oke, adik-adik sebelum kita memasuki pelajaran, coba kita mari bersama-sama membaca dari buku pergamon kita, yaitu halaman 5 sampai halaman yang ke-6. Yaitu nama-nama buku dalam Perjanjian Baru. Oke, siap? Boleh dibuka buku pergamon, karena itu harus tahu. Nanti kalian tidak bisa buka Alkitab kalau nama-nama buku itu tidak tahu. Walaupun mungkin di sekolah kalian sudah pelajari itu, di waktu sekolah minggu juga kalian sudah mempelajarinya. Tapi sekarang coba kita baca 1, 2, 3 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Oke, kalian pasti sudah tahu itu. Dan kalau misalnya untuk lebih gampang mengingat itu, ada lagunya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius,
Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Oke. Jadi kalian sudah belajar juga tentang perjanjian lama. Nama-nama bukunya ada 39 buku. Iya, adik-adik, hari ini kita belajar dari buku Pergamon, yaitu dari pelajaran 7 dan pelajaran 8. Oke, mudah-mudahan bisa. Iya. Kenapa tidak keluar ya? Sebentar, maaf, saya sebentar. Kenapa tidak ada dibaca? Mungkin doma ibu kahambani laptopmu ay. Iya, sebenarnya sudah, tapi sabar saya sebentar. Ya. Bentar ya. Nggak tahu lagi di mana itu. Coba deh, sebentar ya. Kenapa itu yang asik? Terus untuk membesarkan ini. Jangan di situ, di bawah aja. Oke, ya maaf ya. Hari ini kita belajar tentang Adam dan Hawa. Ya, kemudian nanti diberikan kesempatan kepada kita untuk berdiskusi. Dan kita akan belajar juga tentang pengakuan iman, dan tujuan kita untuk belajar Marguru Sidi ini supaya kita juga bisa mengenal siapakah Allah, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus. Oke. Adik-adik, nanti ada di buku kalian, di dalam buku Pergamon. Ini saya catatkan saja. Tapi supaya mungkin kita lebih fokus, walaupun kita tidak saling melihat, tapi mari bergabung ya. Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia. Kita ingat itu pada hari yang ke-6. Itu berarti bahwa setelah semua keperluan manusia itu lengkap, sempurna, tidak ada yang kurang, barulah Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan Adamlah manusia yang pertama diciptakan. Kemudian diciptakannya lah Hawa atau perempuan itu. Jadi yang paling penting siapakah yang menciptakan Adam dan Hawa? Para guru Manasihon yang sudah belajar dengan firman Tuhan, kita katakan Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan. Adam diciptakan atau yang pertama, kemudian diciptakannya lah perempuan. Dan kita mengingat dari kitab kita juga bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk Adam. Begitulah cara Allah untuk menciptakan perempuan itu. Cara Allah untuk menciptakan manusia lain dengan ciptaan lainnya. Iya, kita mengingat ketika Tuhan menciptakan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu jadilah bumi. Allah menciptakan burung-burung,
lalu burung pun jadilah. Ya, begitu Tuhan menciptakan. Tetapi menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan ciptaan yang lain. Bagaimana caranya? Tuhan berfirman. Sedangkan manusia diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Iya, jadi kita ingat bahwa kita ini diciptakan dengan tangan Tuhan yang penuh kasih. Kita dibentuk dengan penuh kasih setia dari Tuhan. Iya. Sehubungan dengan penciptaan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Satu, Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Ya, Allah menciptakan saya, coba sebutkan namanya, segambar dengan Allah. Tapi bukan berarti kenapa kita manusia ini semua tidak sama. Kenapa manusia kelas parguru ini saja berbeda? Ya, memang ada perbedaan. Tapi setiap kita, setiap parguru CD, setiap kelas remaja ini mengatakan bahwa Allah menciptakan saya segambar dengan Allah. Itu dituliskan dalam kitab Kejadian. Yang kedua, kita diciptakan Allah dari debu tanah. Kita manusia diciptakan Allah dari debu tanah. Yang ketiga, kepada manusia diberikan roh Allah. 4, Allah memberikan kepada manusia segala yang dibutuhkannya. Kelima, kepada manusia diberikan tanggung jawab. 6, Allah juga menciptakan perempuan. Dan perempuan itu diberikan kepada laki-laki. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan Tuhan berbeda dengan ciptaan lainnya. Bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dengan tangannya, dengan penuh kasih, dengan penuh setia, dengan penuh berkat, gitu ya. Bagaimana, apa yang perlu kita ingat? Bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, maka manusia itu juga harus menuruti kehendak Allah. Kalau manusia diciptakan dari debu tanah, dalam tanda kutip itu berarti kita boleh dikatakan tidak berguna. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kita ini hanya debu. Tapi karena kita dari debu diciptakan Allah, maka kita menjadi yang sangat berguna. Bagaimana Tuhan memperlihatkan bahwa kita ini berguna? Kita tidak sama dengan ciptaan lain karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada kita. Dan yang paling istimewa adik-adik di sini, Tuhan mempersiapkan segala kebutuhan kita. Tuhan mempunyai segala kebutuhan kita. Dia sudah mempersiapkannya sebelum manusia itu diciptakan. Jadi harapan Tuhan semua manusia mau meminta kepada Tuhan tentang apapun. Tapi sebagai orang yang meminta, bukanlah memaksakan kehendak kita yang jadi, tapi selalu berharap bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi. Oke, itulah tentang penciptaan manusia. Iya, mungkin ini sangat menarik sebenarnya adik-adik. Nanti bisa kalian isi di dalam buku kita, buku pergamun kalian itu juga tentang bahan diskusi kita ini. Bagaimanakah pendapatmu arti dari manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Iya, bagaimana pendapatmu adik-adik kalau disuruh atau dianjurkan untuk memberikan pendapat, itu tidak ada yang salah.
Tapi karena kita sudah menuju perhatian kita kepada tema kita bahwa Allah yang menciptakan manusia itu dan bagaimana cara Allah untuk menciptakan manusia, maka kita akan menjawabnya dengan baik dan benar. Bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu dengan tanah yang penuh. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dengan kasih yang penuh dengan setia dari Tuhan dan yang memberikan rohnya kepada kita. Kita ini segambar dengan Allah. Ya, nanti boleh kalian isi itu. Apakah derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Karena laki-laki diciptakan yang pertama, kemudian perempuan diciptakan pada hal yang kedua atau dari tulang rusuk Adam. Wah, ini sangat istimewa nih. Gimana dong? Apakah derajat laki-laki itu berbeda, istimewa daripada perempuan? Apakah juga perempuan itu adalah yang paling lemah, yang sangat lemah karena dia diambil dari rusuk Adam? Ya, jadi kalau di sini kita akan melihat nanti apakah memang benar derajat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Boleh saja berbeda karena kita melihat laki-laki tidak sama dengan perempuan, ya, dari postur tubuhnya juga, dari pekerjaannya juga, dari jenis kelaminnya juga sudah berbeda. Tapi kita harus mengingat kembali kepada penciptaan itu bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Allah. Terserah itu siapa yang pertama dan siapa yang menyusul, tapi kita imani dari kitab Kejadian itu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebagai ciptaan Tuhan, Perguru Manasihon, ayo berlomba untuk memuliakan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, ayo berlomba untuk menyatakan bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus berlomba juga untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi walaupun ada perbedaannya, tapi mari kita melihat bahwa di samping ada perbedaan, kita harus melihat juga bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan, berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Ya. Terus bagaimana jawabanmu apabila ada yang mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan setelah berjuta-juta tahun? Ini mungkin nanti kita akan diskusikan juga dengan baik. Oke. Oh, salah. Ya. Iya. Kemudian kalau kita tadi sudah belajar bahwa Tuhan Allah yang menciptakan kita dan yang memberikan segala sesuatu kepada kita, yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita, yang memberikan pengertian kepada kita supaya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan untuk berlomba menjadikan kehidupan ini juga yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Iya, jadi kita akan belajar tentang pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Ini paku mati. Ini tidak boleh ada yang lain. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya, siapa Allah yang kita percayai itu? Ini dia. Kita tidak dapat mengenal Allah melalui diri kita sendiri, melainkan Dia dapat kita kenal melalui Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Dari sanalah kita mengetahui siapakah Dia
yang menciptakan kita itu. Dan apabila ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak ada, dia adalah orang yang bodoh dan lain sebagainya, kita sudah bisa kembali kepada apa yang sudah kita pelajari. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Itu kita imani dan kita percaya bahwa Allah itu ada. Dia menciptakan kita dari debu tanah. Dia memberikan kepada kita roh kehidupan. Dia memberikan segala sesuatu kepada manusia untuk kebutuhan kita. Dan Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Allah juga memberikan kebutuhan kita, memberikan kasih sayang kita. Kalau di sini digambarkan bahwa Allah menciptakan perempuan dan diberikan kepada Adam. Ya, adik-adik, ada banyak ayat Alkitab yang boleh kita baca sesuai dengan pergamuan kita ini untuk mengatakan siapakah Allah yang menciptakan kita itu. Siapakah Allah yang memberikan tanggung jawab kepada kita. Dan siapakah Allah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Jadi hari ini saya pikir kita tidak perlu membaca semua ayat itu, tapi kalau satu ayat perlu kita baca. Siapakah Allah itu? Siapakah Allah yang kita percayai itu? Ya, mari kita atau satu orang membaca dulu dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Adik-adik, siapa yang bersedia untuk membaca? Maaf dulu, saya tidak bisa melihat nama-nama kalian semuanya. Satu orang yang membaca, ada butuhku di sini. Richard Saragi. Coba deh dibaca dulu Mazmur 90 ayat yang pertama dan yang kedua. Oke. Ya, silakan Bang. Mazmur 90 ayat berapa tadi? 1 dan 2. Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Ya. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Oke, di sana disebutkan siapakah Allah? Satu kalimat, satu kata saja yang mau saya ambil dan nanti kalian akan bisa tulis. Dia adalah tempat perteduhan. Dia adalah tempat kita untuk berteduh. Yang berarti ketika ada kesulitan kita, ketika kita mau istirahat, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau belajar, kita ingat bahwa Allah yang menciptakan kita itu, dialah tempat kita untuk berteduh. Karena itu, datanglah kepada Dia. Gitu ya, adik-adik perguru, nanti kita akan bisa belajar lebih banyak lagi. Tolong kalian baca nanti juga di rumah dan di dalam buku pergamuan kita, kalian bisa tulis semua di situ siapakah Allah. Siapakah Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita itu sesuai dengan teks-teks firman Tuhan yang diusulkan di sana. Oke, kemudian kita memasuki, wah ini hebat ini, bahwa perguru Manasihon harus belajar juga ternyata tentang dosa. Apakah dosa itu perlu dipelajari untuk kita ikutkankah? Atau supaya kita tidak melakukan dosa itu? Ya, jadi kita sedikit lagi kita belajar.
Allah dari sejak semula menyediakan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa itu, hidup damai sejahtera dan sentosa. Karena Allah telah menyediakan segala yang perlu dalam kehidupan ini. Wah, luar biasa ini. Kalau sudah sempurna, kalau tidak ada yang kurang, kok masih manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa ya? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, tapi harus kita ingat bahwa sejak semula Allah sudah menyediakan segala sesuatu kebutuhan manusia untuk hidup damai sejahtera. Ya, Allah memberikan hukumnya kepada manusia seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian itu, bahwa siapa kalau diambil makanan yang dari tengah pohon itu, mereka akan berdosa, mereka akan mati, ya. Namun manusia, kita ingat, tidak mematuhi hukum tersebut, tetapi melanggarnya. Kenapa mereka melanggar? Karena mereka tergoda akan rayuan daripada iblis. Mereka tergoda akan pandangan mata mereka. Mereka tergoda akan kata-kata yang indah, kata-kata yang menyejukkan. Hasilnya, Hawa lupa akan janji Tuhan, akan hukum Tuhan. Ya, bagaimana itu permulaan dosa? Ya, ini dia. Mau mendengarkan bisikan perkataan iblis. Yang kedua, lupa dan tidak mau menghayati apa yang difirmankan Allah. Ketiga, tidak mengerjakan larangan Allah. Keempat, ingin sama dengan Allah. Yang kelima, tidak mau mengingatkan sesamanya seperti Adam, tidak mau mengingatkan Hawa, malah mentolerir mengikutinya, sehingga mereka sama-sama berdosa. Apa akibat dosa itu? Takut, dan mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Mereka merusak persekutuan yang baik dengan Allah. Mereka tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adik-adik, malah mereka melempar kepada yang lain. Kalau Adam mengatakan Hawa yang memberikan kepadanya, Hawa mengatakan dari ular. Kemudian mereka dikenai oleh hukuman dari Tuhan. Apa itu hukumannya? Mereka harus menderita. Mereka diusir dari tempat yang penuh sukacita itu, yang tidak ada yang kurang itu, dari Taman Eden, dan akibat pelanggaran mereka itu, mereka mati. Manusia mati. Kasih menjadi hilang. Kasih yang selama ini sudah menjadi kehidupan mereka, tapi karena mereka tergoda, karena mereka tidak mampu bertanggung jawab, ya mereka sendiri menjadi satu dengan yang lain, tidak saling mengasihi, bahkan saling menuduh. Sehingga kesegambaran dengan Allah itu hilang. Kesegambaran dengan Allah itu tidak kelihatan lagi. Jadi akibat dari dosa manusia pertama itu, menurut Roma, maka sampai sekarang kita berdosa. Tapi kita harus mengingat bahwa dosa yang begitu besar, yang menakutkan, yang mematikan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dengan gratis diberikan kepada kita melalui Yesus mati di Bukit Golgota. Yesus mati tapi sudah bangkit untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, supaya tidak ada yang takut untuk melakukan kehendak Tuhan, karena Dia yang menang itu ada bersama dengan kita. Jadi itu semua akibat dari dosa. Oke. Kemudian adik-adik, di sini ada lagi nats Alkitab. Untuk mengetahui lebih jelas
bagaimana tentang dosa itu? Bagaimana juga tentang kehidupan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Jadi untuk lebih jelasnya, baiklah kita akan membaca beberapa ayat di bawah ini untuk hari ini, tapi nanti tugas kalian juga, jadi harus banyak membaca nih perguru Manasihon, supaya lebih pintar lagi dan supaya lebih mengenal lagi bagaimana tentang kasih daripada Tuhan itu, bagaimana akibat dosa itu juga, dan apa yang harus kita lakukan untuk ke depan. Ya, satu orang dari kalian saya mohon, yang mau aja deh, siapa dong? Dari Mazmur 14 ayat yang ketiga. Coba berlomba dulu siapa satu orang yang membuka Alkitabnya. Mazmur 14 ayat yang ketiga. Ayo berlomba siapa satu orang yang mau, yang bersedia. Saya. Oke, silakan Nang. Mazmur 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Iya, jadi di dalam kitab Mazmur, pemazmur mengatakan semua manusia ini sudah berbuat dosa, sudah berbuat bejat, sudah melupakan Tuhan. Ya, itu memang manusia semua berdosa. Tapi kita yang sekarang ini, kalau di dalam kitab Mazmur, pemazmur mengatakan bahwa manusia sudah berdosa, tapi kita yang sudah diselamatkan ini mengetahui apakah dosa itu, bagaimana sikap kita terhadap dosa itu, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mampu menggoda misalnya, untuk tidak takut akan Tuhan, untuk tidak masuk marguru Manasihon, untuk tidak ikut dalam ibadah misalnya. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, mengenal dosa itu, dan mau untuk belajar supaya kita tidak melakukan dosa itu. Ya, jadi perlakuan-perlakuan yang bejat itu semuanya tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan sangat tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang demikian. Oke, jadi banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang boleh kita baca, dan ada juga dari buku Haleluya kita untuk memperjelas bahwa kita ini pada dasarnya setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita juga ada dalam dosa. Tapi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak ingin melakukan dosa lagi. Tapi kita mau melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi itulah dulu untuk hari ini. Ya, adik-adik, perguru Manasihon, sekali lagi saya mau katakan bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana kita boleh mengimani bahwa Allah itu pencipta, apa yang diberikan Allah kepada manusia yang pertama, dan bagaimana akibat daripada dosa itu. Dan kita, para guru Manasihon, belajar tentang Allah supaya kita memberikan hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah, belajar tentang dosa supaya kita tidak melakukan dosa. Karena kita tahu akibat dosa itu adalah kematian, adalah putus hubungan dengan Tuhan, adalah jauh dari kehendak Tuhan. Tapi kita hidup bersama dengan Tuhan karena Dia menyertai kita sepanjang kehidupan ini. Ya, amin. Kepada Bapak Siptua Agus Jufenli, masih di dalam? Mas. Oke. Biasanya bagaimana untuk selanjutnya?
Apakah langsung ditutup atau iya. Ya, masih adakah si tua Agus Cumendi di dalam? Masih, sebentar. Oke. Iya, sebelum ibadah kita ditutup, Marguru hari ini seperti minggu sebelumnya kita mengumpulkan persembahan disampaikan kepada orang tua untuk menyampaikannya ke bendahara jemaat. Nanti di dalam doa galangan dan doa penutup kita bernyanyi betapa hatiku berterima kasih. Tutup hama. Oh, ya. Oke. Jadi persembahannya udah dianggap selesai ya, karena Ya. anak-anak yang oke, baik kalau begitu. Martonggo mahita. Mangondoskon galangata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janah na unjah huban nami. Terima kasih maha takonon nami hubamu. Halani tongtong doi pasu-pasu ham goduh nami. Domai hasomani ham hanami janah ipasu-pasu ham nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh dohanami mangondoskon buah ni horja na do pinasupasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon takon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jaloham magalangan nami on bahen hasangapon ni goranmu pakon pabulakon harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalohamba tonggo nami on. Amin. Apa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tuh ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosu niurmu inagori tongaon, songon na inagoriatas. Bere hamba nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardusa dopakan nami. Ulang hanami bubayham huparlatuan. Paluah hamba hanami, humbani pangagong. I am dosimada haraja akon agogon apa sangapon sarokani gokani amen.
Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batama hita. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata jana maidup mauhur ni mangidak kita. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubata jana ipasorap madame ini bani tondu itabei. Amin. Amen. 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 Oke, selamat siang. Ya. Bapak Tuhan. Jangan ditutup dulu ya, yang sebagai pengumuman. Jangan lupa mengisi absen bagi yang belum tadi sudah disampaikan di chat ya, adik-adik semua. Jangan lupa seperti minggu kemarin-kemarin ada yang lupa ngabsen. Sekali lagi itu udah ada linknya, langsung diisi. Yang kedua, persembahan disampaikan kepada orang tua untuk disampaikan ke bendahara jemaat. Semua tolong dibuka videonya, kita mau sesi foto ya, dekatkan wajahnya. Dekatkan wajahnya semua biar kelihatan. Itu selalu kita kirimkan di grup Marguru untuk majelis ya. Ayo di Vito dekatkan wajahnya, nggak kelihatan. Tiur, ya sedikit ya, siap. Oh, ini Manuel terlalu ke bawah mukanya. Kurang ke atas sedikit. Oke, satu. Tunggu ya, satu screen, 1, 2, tunggu. Siap, senyum, 1, 2. Aduh, si Feril nggak kelihatan wajahnya, sekali lagi. Itu bukti bahwa kalian hadir, adik-adik. Tolong diperlihatkan wajahnya. Sekali lagi, 1, 2. Senyum, 2, 3. Oke, makasih ya. Oke. Iya, sudah bisa sampai ketemu minggu depan dengan pengajar yang berbeda dan juga pembawa ibadah yang berbeda. Sampai ketemu, sehat-sehat semuanya. Oke, selamat siang. Tuhan memberkati adik-adik. Kita semuanya izin ya. Kamu kejauhan kali handphonenya. Enggak emang lama Pak kalau Adik-adik ini langsung cepat-cepat keluar semua.